Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan suatu perusahaan, baik dari sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut Kashmir antara lain: 1. Memberikan informasi jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada waktu ini. Yang kedua, memberikan informasi jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada waktu ini. Yang ketiga, memberikan informasi dan jenis jumlah pendapatan yang diperoleh pada waktu tertentu. Yang keempat, memberikan informasi biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam waktu tertentu. Yang kelima, memberikan informasi perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Selanjutnya, memberikan informasi kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi catatan atas laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil perusahaan dalam waktu tertentu. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian, yaitu analisis dan laporan keuangan. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan serta menjelaskan mengenai hubungan antara bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk selanjutnya diperoleh secara keseluruhan. Sedangkan laporan keuangan adalah suatu penyajian terbentuk secara urut dari posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Mayer, analisis laporan keuangan adalah analisis mengenai dua daftar yang disusun akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Langkah-langkah dalam menganalisis keuangan. 1. Mengumpulkan data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk satu periode atau beberapa periode. 2. Melakukan perhitungan dengan rumus tertentu sesuai standar yang digunakan sehingga hasil yang diperoleh sesuai. 3. Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka dalam laporan keuangan secara cermat. 4. Memberikan interpretasi terhadap perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. 5. Membuat laporan posisi keuangan perusahaan. 6. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis. Terdapat dua analisis laporan keuangan. 1. Analisis vertikal atau statis dilakukan hanya satu periode, satu keuangan saja. Informasi yang diperoleh hanya dilakukan pada satu periode dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode. Analisis horizontal atau dinamis dilakukan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Hasil analisis ini perkembangannya diketahui dari perusahaan dari satu periode ke periode lain. Macam-macam teknik dalam analisis laporan keuangan, yaitu
1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan laporan keuangan yang lebih dari satu periode, biasanya minimal 2 periode atau lebih. Dari analisis ini akan dapat diketahui perubahan yang akan terjadi. Yang kedua yaitu analisis tren atau tendensi. Analisis ini dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini biasanya dilakukan dari periode ke periode. Yang ketiga yaitu analisis persentase per komponen. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam satu laporan keuangan, baik di neraca maupun di laporan laba rugi. Yang keempat yaitu analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Yang kelima yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Yang keenam, yaitu analisis rasio. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan pos yang ada dalam satu laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi. Yang ketujuh yaitu analisis kredit. Analisis ini digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit diluncurkan oleh lembaga keuangan seperti pada bank. Yang ke-8 yaitu analisis laba kotor. Analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke periode. Selain itu, analisis ini juga untuk mengetahui penyebab berubahnya laba kotor antar periode. Yang ke-9 yaitu analisis titik pulang pokok atau titik impas. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.